Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk berziarah virtual ke kota Madinah yang penuh berkah. Kita akan menjelajahi setiap sudut Masjid Nabawi yang indah dan merasakan suasana spiritual yang begitu mendalam. Yuk simak terus video vlog ini. Sesampainya di kota Madinah, fokus utama kita adalah beribadah di Masjid Nabawi. Seperti pada hari kedua ini, pada pukul 2.30 kita sudah terbangun dan melaksanakan sholat tahajud bersama di pelataran Masjid Nabawi. Setelah pelaksanaan sholat tahajud, dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Taki. Tidak bolehkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi beliau Rasulullah SAW mengamalkan qiyamul lail, salat malam ini adalah wujud syukurnya beliau atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau datang di tempat ini adalah membangun masjid. Pertama kali datang di kota Madinah, beliau di perbatasan kota Madinah di daerah Quba, beliau langsung membangun masjid yang insya Allah akan kita ziarahi besok, yang bernama Masjid Quba. 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini ketika datang ke kota Madinah bisa menginspirasi kita juga, bisa membuat hati kita tergerak juga. Nanti insya Allah ya, diantaranya ada program wakaf Al-Quran dari Al-Haramain Wisata. Nah, itu bisa menjadi salah satu langkah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Bapak Ibu bisa lihat di Masjid Nabawi ini, ada kotak amal, ada keropak. Tidak ada ya Pak Ute. Bapak Ibu bayangkan seandainya di sini ada kotak amal, kira-kira sehari terkumpul berapa? Miliaran, Pak. Tapi masjid ini tidak. Dilanjutkan juga persiapan ziarah Raudhah untuk ibu-ibu atau akhwat oleh Ustadz Fakul Yakin yang akan dilaksanakan pada pukul 3 saya mau pagi. besok pergi ke sana. Ini sudah tidak ada dispensasi karena masuk Raudhah itu menggunakan barcode. Dalam 1 tahun itu hanya bisa berkunjung 1 kali ke Raudhah, ya. Digunakan kesempatan sangat baik sekali, maka tidak ada kesempatan untuk menunda kesempatan ini. Izin Ustadz, saya mau belanja. Sambil menunggu waktu sholat subuh, kami diperbolehkan untuk kembali ke penginapan untuk istirahat sejenak, karena sholat subuh di sini pukul 5 ya, waktu Madinah. Masya Allah, rupanya ada jajanan tambahan ini sekaligus ucapan selamat datang oleh tim Al-Haramain. Saat ini pukul 14, jam 4:40. Persiapan untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Sebelum azan sini subuhnya jam 5:10 ya. Bahkan dari jam 4 atau bahkan jam setengah 3 sudah ramai orang-orang datang ke masjid. Allah
Seusai sholat subuh kami tidak langsung pulang ke penginapan, melainkan kami akan diajak berziarah di sekitar Masjid Nabawi oleh tour leader kami, Ustadz Taki. Bismillah, pagi ini kita akan berjalan mengitari Masjid Nabawi. Kami berjalan ke arah barat dari pintu 330 ke arah pintu 326. Sepanjang perjalanan kami dibuat takjub dengan banyaknya payung-payung Madinah yang menjadi ciri khas dari Masjid Nabawi ini. Payung-payung raksasa ini berfungsi untuk melindungi jamaah dari sinar matahari dan hujan. Bukan hanya itu, payung Masjid Nabawi juga menjadi salah satu objek favorit jemaah karena proses terbukanya payung ini yang sangat menakjubkan.
Di Masjid Madinah ini terkenal ciri khasnya payung-payung raksasa yang biasanya dibuka saat syuruk atau pukul 6 pagi dan ditutup saat sore ya, sekitar jam 5. Luas Masjid Nabawi pada zaman Nabi inilah nanti yang Bapak Ibu akan ziarahi ketika masuk Raudhah. Ini ya yang terpagar ini. Kira-kira kurang lebih inilah gambaran luas kota Madinah di zamannya baginda Rasul, zamannya para sahabat. Jadi yang sekarang jadi masjid ini yang terpagar ya, kurang lebih beginilah dulu luasnya kota Madinah. Kota kecil ya, begitu Bapak Ibu, kalau kita bisa bilang, dengan dikelilingi oleh perumahan-perumahan ya, rumah-rumah. Kemudian pusatnya adalah masjidnya begitu keliling ya, 250 payung. Kemudian di bagian dalam Bapak Ibu yang bapak-bapak yang sudah masuk ke dalam dari pintu 19 lurus, di dalam juga ada payung. Itu jumlahnya 12 payung. Berarti jumlahnya 262 total. Lah gerbangnya cuma 70. Ya hanya 70. Tapi kenapa dimulai dari angka 300 ya? Wallahu alam, tidak ada yang pernah bisa mendapatkan jawaban realnya. Mungkin diantaranya adalah karena Saudi Arabia punya visi 2030. Kalau kita Indonesia itu punya visi 2045 Indonesia emas. Sedangkan Saudi Arabia mereka ingin ada lompatan peradaban, lompatan prestasi di kerajaan Saudi Arabia itu di tahun 2030. من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Di sekitar Masjid Nabawi terdapat beberapa masjid bersejarah lainnya. Salah satunya yang kita kunjungi saat ini adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Masjid Ali bin Abi Thalib ini berjarak sekitar 290 meter sebelah barat dari Masjid Nabawi. Masjid ini direnovasi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Dan tahun renovasi terakhir tahun 1990 Masehi. Kemudian kita berjalan ke masjid lainnya, yaitu Masjid Al-Ghamamah. Kita lewat sini. Masjid Ghamamah dalam bahasa Indonesia berarti mendung. Masjid ini dinamakan mendung karena dahulu Rasulullah pernah sholat id di area ini, dan selama sholat id berlangsung ada awan mendung yang selalu berada di atas area masjid ini. Lokasinya sekitar 300 meter dari Masjid Nabawi dan terpaut 120 meter dengan Masjid Ali bin Abi Thalib tadi. Sebagai bentuk penghormatan, Rasulullah pernah mendirikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di daerah Masjid Ghamamah ini. Kami berhenti sejenak di depan Masjid Ghamamah untuk mengabadikan momen, mengambil foto dan video, dan melihat pemandangan yang cantik sekali pagi ini dengan burung-burung dara di sekitar Masjid Ghamamah.
Kemudian kita memasuki kembali area Masjid Nabawi melalui pintu 310. Setelahnya sebagian dari kami kembali ke penginapan untuk persiapan ziarah Raudhah. Masjid dulu kecil, makamnya Rasul sudah ada di situ sebelum masjid ini diperluas. Ketika masjid ini diperluas, maka makam ini masuk bagian masjid. Jadi itu yang harus kita luruskan, bukan bahwa dibangun kuburan di dalam masjid, tidak. Masjidnya sudah kecil ya, kemudian makamnya ada diperlebar, diperluas, makanya masuk ke masjid. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مدت يدي ففرج كربي لكم مدت يدي ففرج كربي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مدت يدي ففرج كربي لكم مدت يدي ففرج كربي الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita akan menuju ke Raudhah makam Rasulullah. Bismillah. Siang ini kebagian untuk bapak-bapaknya kunjungan ke Raudhah. Setelah tadi pagi ibu-ibu sudah menjalankan ziarah ke Raudhah. Raudhah itu adalah taman surga di dalam Masjid Nabawi yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Saat beribadah haji atau umroh, diharapkan setiap jamaah dapat mengunjungi Raudhah ini sebagai kunjungannya ke tanah suci. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku merupakan taman dari taman-taman surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Sabda baginda Rasul, dari rumahku kata baginda Rasul sampai kemudian ke mimbarku, mimbar masjidnya beliau, raudhatun min riyadil jannah, adalah taman dari taman surga. Jadi sejak pandemi tahun 2020 kemarin ya, mengubah banyak hal termasuk tata cara memasuki Raudhah ini harus memiliki izin khusus. Jika sebelumnya bebas-bebas saja memasuki Raudhah setelah badas sholat atau bahkan sebelumnya, untuk memasuki Raudhah ini memerlukan surat izin khusus atau tasreh. Tasreh ini berisi keterangan jumlah jemaah, waktu masuk dan nomor pintu masuk serta daftar nama dan paspor jemaah. Jadi tasreh ini dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Biasanya tasreh ini sudah diurus oleh pihak travel atau muasasah yang disimpan oleh tour leader atau mutawif. Bagi sahabat yang akan berumroh mandiri juga perlu mendapatkan izin. Urusannya ini bisa melalui aplikasi yang bernama Nusuk. Kalau kami sudah diuruskan oleh tim travel dari El Haramain.
Setelah menunggu lebih kurang 1 jam, giliran kelompok kami yang dipanggil masuk dan dipersiapkan untuk masuk ke Raudhah. Selama di Raudhah nanti kemungkinan saya tidak akan mengambil video karena fokus untuk sholat dan doa-doa lainnya. Di dalam Raudhah lebih kurang 15 menit kami fokuskan untuk sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dan menangis. Ya, benar, menangis. أحبك يا من إليها أهدي كلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين. لو جمعت أيام عمري من فرحي ما تساوي لحظة من وقتي معك. الحب والجنة تقدمي لا تؤم القلوب إلا إليك. حفك الروح لن يجزي عبيرا فحبيب طائب. اللهم أعني على الإحسان إليها بالأم الحبيبة. صباح الخير يا كل الخير فأنت فقط تستحقينها أمي الحبيبة. يا بحر والشمس أنا أحتاجك دوما يا أمي. أنت الحب والجنة تحت قدمي لا تؤم القلوب إلا إليك. حفك الروح لن يجزي عبير فحبيب طائب. اللهم أعني على الإحسان إليها للأم الحبيبة. ربي أبعد عن أمي متاعب الدنيا ولا تذوق طعم الألم يا شفيق ولا دموع الحزن أسعدها وحيداني. اللهم أعني على الإحسان إليها. حي على
Karena sudah azan maghrib, kami bergegas untuk mencari sap di dalam, tapi ternyata sudah penuh banget ini, sehingga kami putuskan untuk sholat di sejajar dengan pintu nomor 1 Babus Salam. Kami sholat di depan pelataran. Usai sholat maghrib, sengaja kami berniat untuk itikaf hingga menunggu waktu sholat isya. Nah, melihat banyak jemaah yang keluar dari pintu 1 dan 2, terbersit untuk masuk ke dalamnya. Jadi tadi pagi setelah dari Raudhah, melihat orang-orang pada bisa sholat di sini. Ya Allah, ingin bisa sholat di dekat mihrab Nabi di masjid ini. Alhamdulillah ini maghrib. Sampai waktu isya bisa kesampaian duduk bertitikaf kurang lebih setengah jam sampai 1 jam dan menikmati air zam-zam sambil berzikir di dalam sebelahnya Raudhah ya. Nah, itu kelihatan ada mimbar dan tempat imam di Masjid Nabawi ini. Alhamdulillah, setelah sholat isya dan sholat sunnah lainnya, kami kembali ke penginapan untuk makan malam dan istirahat, karena besok pagi kita akan diajak untuk city tour di kota Madinah ini. Nantikan video vlog berikutnya ya. Sampai jumpa.